Perkenalkan, nama saya Naila Zamzamia, NIM 2214201025 dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Pendidikan Bukit Tinggi. Sistem saraf itu banyak pembagiannya, tapi di sini saya akan membahas tentang struktur otak, lobus otak, 12 pasang saraf kranial, dan mekanisme gerak refleks. Struktur otak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar yang memiliki fungsi untuk mengatur gerakan sentuhan, penglihatan, pendengaran, penalaran, pemecahan masalah, dan emosi. Yang kedua yaitu cerebellum atau otak kecil yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, mempertahankan postur tubuh. Dan yang terakhir yaitu brainstem atau batang otak, stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan di antara berbagai bagian tubuh dan otak. Di brainstem ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada pons, medulla, dan spinal cord. Di otak besar itu terdiri dari 4 lobus. Yang pertama yaitu lobus frontal yang terletak di bagian otak depan kira-kira sejajar dengan tulang dahi yang memiliki fungsi untuk mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan untuk dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua yaitu lobus parietal yang terletak di belakang lobus frontal yang memiliki fungsi untuk mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Dan yang ketiga yaitu lobus temporal terletak di sisi kanan dan kiri otak di dekat telinga. Lobus ini berfungsi untuk mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi bicara. Yang terakhir yaitu lobus occipital yang terletak di bagian belakang otak yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi penglihatan. Nah, selanjutnya yaitu 12 pasang saraf kranial. Yang pertama, olfaktorik terkait dengan fungsi sensorik yang berhubungan dengan penciuman. Olfaktorik itu merupakan buah saraf yang berasal dari cerebrum. Yang keempat yaitu saraf trofer, saraf yang mengantar otot obliquus superior yang berperan untuk menggerakkan mata ke bawah serta keluar dan dalam. Yang kelima yaitu trigeminal yang berfungsi sebagai sensasi di wajah dan mulut dan sebagai untuk mengunyah. Yang keenam yaitu abdusen yang berfungsi pada motorik mata. Yang ketujuh yaitu facialis yang merupakan saraf yang terkait dengan wajah. Yang kedelapan yaitu vestibulococlear sebagai pendengaran dan keseimbangan saraf. Saraf ini dibagi menjadi 2 yaitu vestibular dan cochlea. Yang kesembilan yaitu glossopharyngeal berfungsi untuk mengirim informasi sensorik dari luar dan rongga telinga tengah. Yang ke-10 yaitu vagus yang berfungsi pada sistem pusat parasimpatik. Yang ke-11 yaitu axillary yang berfungsi untuk motorik otot lidah. Yang ke-12 ada hipoglossal yang berfungsi sebagai menelan dan pergerakan pada leher. Yang selanjutnya yaitu mekanisme gerak refleks. Gerak refleks terjadi ketika adanya rangsangan yang diterima oleh sel saraf. Walaupun setiap gerakan pasti terjadi karena juga berasal dari sel saraf. Gerakan refleks ini terjadi secara tiba-tiba. Urutan gerak refleks yaitu pertama dari reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor. Contoh gerakan refleks yaitu gerakan mengedipkan mata bila ada debu yang masuk ke dalam mata. Baiklah, kita masuki ke materi selanjutnya yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin ini dikenal juga sebagai kelenjar penghasil hormon. Kelenjar ini adalah kelenjar terbesar di berbagai bagian tubuh dan memiliki peran penting masing-masing dalam mengatur sistem organ. Kelenjar endokrin bekerja dengan menghasilkan dan mengalirkan hormon secara langsung ke pembuluh darah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan letak kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu ada kelenjar hipofisis yang letaknya itu di bagian dasar hipotalamus. Yang kedua ada kelenjar tiroid, letaknya di bawah laring. Paratiroid, letaknya di belakang tiroid. Yang selanjutnya ada kelenjar adrenal, letaknya di kutub atas ginjal. Yang selanjutnya ada kelenjar pankreas, letaknya di bawah lambung. Yang selanjutnya ada gonad. Nah, gonad ini kalau pada wanita itu terletaknya di ovarium, di bawah perut. Dan pada pria letaknya di testis, di bawah zakar, di dalam skrotum. Yang terakhir yaitu ada kelenjar timus, letaknya di bagian posterior toraks, di atas jantung.
Yang selanjutnya yaitu hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu lobus anterior. Hormon yang dihasilkan yaitu thyroid stimulating hormone. Fungsinya untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi. Yang selanjutnya yaitu hormon adrenocorticotropic hormon, merangsang ke korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Yang selanjutnya yaitu polystimulating hormon, fungsinya untuk mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Yang selanjutnya ada luteinizing hormon, fungsinya untuk mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Yang selanjutnya ada prolaktin, fungsinya untuk menstimulasi sekresi air susu dan kelenjar susu. Yang selanjutnya ada growth hormone, fungsinya untuk merangsang pertumbuhan tulang. Nah, hormon yang terakhir yang ada di lobus anterior ini adalah melanosis stimulating hormone. Fungsinya untuk mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanophora kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Yang kedua ada lobus posterior. Hormon yang pertama yaitu oksitosin, fungsinya untuk membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Yang kedua ada hormon vasopressin hormon, fungsinya untuk menjaga kadar air dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon yang pertama yang dihasilkan adalah hormon tiroksin. Fungsinya berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, pematangan seks, dan distribusi air dan garam dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya yaitu hormon kalsitonin. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Yang pertama yaitu hormon insulin, fungsinya untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati. Selanjutnya hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin, fungsinya untuk mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga kadar gula darah menurun. Hormon selanjutnya yaitu glukogen, fungsinya untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula darah meningkat. Nah, yang selanjutnya yaitu hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hormonnya yaitu hormon korteks mineral, fungsinya untuk menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Hormon yang selanjutnya yaitu glukorotikoid, fungsinya untuk mengubah protein menjadi glukogen dalam hati, mengubah glikogen menjadi glikosa. Yang hormon selanjutnya yaitu hormon androgen, fungsinya untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Hormon yang selanjutnya yaitu hormon adrenalin, fungsinya untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah, meningkatkan kerja syaraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Selanjutnya yaitu non-adrenalin, fungsinya untuk bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Kalau pada ovarium atau kelenjar gonad pada wanita, hormon yang dihasilkan yaitu estrogen, fungsinya untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Hormon selanjutnya yaitu hormon progesteron, fungsinya untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kalau pada testis atau kelenjar gonad pada pria, hormon yang dihasilkan yaitu testosteron, fungsinya untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Hormon yang pertama yaitu timopoietin dan timulin. Fungsinya yaitu untuk kedua hormon ini berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang selanjutnya ada hormon timosin. Fungsinya untuk menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu sendiri memiliki arti kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Nah, sistem reproduksi ini dibagi ada pada wanita dan ada pada laki-laki. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama ada glans, fungsinya yaitu tempat untuk keluarnya urin dan air mani. Yang kedua ada preskin, tujuannya untuk mengeluarkan air seni dan air mani. Yang ketiga ada epididymis, fungsinya untuk mengangkut sperma dan pematangan sperma. Yang keempat ada testis, fungsinya untuk memproduksi sperma. Yang kelima ada penis, fungsinya untuk saluran keluarnya air mani.
Yang keenam ada bulbogland, fungsinya untuk memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas. Yang ketujuh ada vas deferens, fungsinya tempat penyimpanan spermatozoa. Yang kedelapan ada sepasang kantung kemih, fungsinya untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Yang kesembilan ada urinari, fungsinya untuk menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang terakhir ada uretra, fungsinya untuk membentuk saluran pipa, fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Nah, selanjutnya ada sistem reproduksi pada wanita. Di wanita ini ada bagian luar dan ada bagian dalamnya. Bagian luar itu ada labia mayora yang mempunyai fungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang kedua ada labia minora, fungsinya untuk melindungi vagina dan uretra. Yang ketiga ada klitoris, fungsinya untuk memberikan kenikmatan seksual. Yang keempat ada lubang vagina, fungsinya jalan lahir bagian lunak yang mengalirkan lendir dan darah mens. Yang kelima ada anus, fungsinya untuk jalan keluarnya air feses. Yang keenam ada uretra, fungsinya untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih. Dan yang terakhir ada selaput darah, fungsinya untuk melindungi bukaan vagina yang area sekitarnya selama masa tertimpa tumbuhan wanita. Yang selanjutnya yaitu sistem reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada kolon, fungsinya untuk mencampuri kem dengan enzim pada saluran cerna. Yang kedua ada tuba falopi, fungsinya tempat berjalannya sel telur ovarium menuju rahim. Yang ketiga ada ovari, fungsinya menghasilkan sel telur. Yang keempat ada uterus, fungsinya untuk memberi makan dan minum sel telur yang telah dibuahi. Yang kelima ada kantung kemih, fungsinya untuk menampung urin yang diproduksi ginjal. Yang keenam ada vagina, fungsinya saluran penghubung ke rahim. Yang ketujuh ada anus, fungsinya untuk mengeluarkan feses. Yang kelima ada rektum, fungsinya tempat untuk menyimpan sementara feses. Kita masuki sistem yang selanjutnya yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Yang kedua yaitu macam-macam organ yang terdapat pada sistem perkemihan. Yang pertama yaitu ada ginjal, fungsinya untuk mengatur dan menyaring mineral dari darah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, menyaring racun dan zat limbah dari makanan, obat dan zat racun. Yang keempat fungsinya yaitu untuk memproduksi hormon yang membantu memproduksi sel darah merah kesehatan. Selanjutnya saya akan menyebutkan bagian-bagian yang terdapat di ginjal. Yang pertama yaitu ada nefron, fungsinya yaitu untuk mengambil darah, metabolisme nutrisi, dan membantu untuk mengeluarkan produk limbah dari arah yang telah disaring. Yang kedua ada renal corpuscle. Di bagian sel ginjal ini memiliki dua struktur tambahan. Yang pertama yaitu glomerulus, yang kedua kapsul bromet. Bagian yang ketiga pada ginjal ada renal tubules. Di renal tubules ini mempunyai beberapa bagian lagi. Yang pertama ada tubulus corpus proximal, lingkaran Henle, the distal convoluted tubule. Nah, bagian selanjutnya yang ada pada ginjal yaitu renal cortex. Renal cortex atau korteks ginjal ini adalah bagian terluar dari ginjal yang berisi glomerulus dan convoluted tubules. Yang selanjutnya ada piramida ginjal. Tubulus ini berguna untuk mengangkut cairan ke ginjal. Selanjutnya ada pelvis ginjal, fungsinya untuk sebagai jalur cairan dan dalam perjalanannya ke kantung. Yang selanjutnya ada kalises, yang berfungsi untuk mengumpulkan cairan sebelum pindah ke kantung kemih. Yang selanjutnya ada hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal dengan bentuk melengkung ke dalam yang menyerupai kaca. Hilum ini mempunyai bagian, yang pertama ada arteri ginjal, yang kedua ada vena ginjal. Yang selanjutnya macam-macam sistem perkemihan, yaitu ada ureter. Fungsi ureter adalah untuk meneruskan urin yang diproduksi oleh ginjal ke dalam kantung kemih. Macam selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul di belakang tulang kemaluan. Fungsi utamanya yaitu untuk menyimpan urin dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Macam selanjutnya yaitu ada uretra. Uretra ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pars prostatica, yang kedua ada pars membranaceae, yang ketiga ada pars cavernosa atau spermatozoa. Fungsi utama dari uretra yaitu untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar dari tubuh.
Yang selanjutnya kita masuki yaitu proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu penyaringan darah atau filtrasi. Prosesnya dimulai dengan tahap filtrasi darah yang masuk ke ginjal melalui pembuluh darah. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Prosesnya urin primer ini masuk ke tubulus proksimal untuk lanjut ke tahap reabsorpsi kandungan yang masih diperlukan tubuh. Yang selanjutnya ada pengumpulan atau augmentasi. Urin sekunder dari tubulus cortoreus vital akan turun ke saluran pengumpul tubulus cortectitas. Kita masuki yang selanjutnya yaitu sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung. Fungsinya untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Selanjutnya faring. Fungsinya untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga ada laring. Fungsinya untuk melindungi saluran-saluran pernapasan di bawahnya dengan menutupi secara cepat pada stimulasi mekanik. Yang keempat ada trakea. Fungsinya untuk mengalirkan udara dari paru-paru dan menuju paru-paru. Yang kelima ada bronkus, fungsinya untuk melindungi paru-paru dari kemungkinan infeksi dan cedera. Yang keenam ada bronchiolus, fungsinya untuk membantu distribusi udara di paru-paru. Yang terakhir ada alveolus, fungsinya untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah baiklah, selanjutnya kita masuki anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama yaitu ada muskulo atau otot. Jaringan otot adalah salah satu dari 4 jaringan primer atau utama terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama yaitu kontraksi atau menegang, ekstabilitas, merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ekstensibilitas, mampu menegang melebihi panjang otot saat rileks. Elastisitas, dapat kembali ke ukuran semula saat telah berkontraksi. Yang kedua ada jenis otot. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka merupakan bagian besar dari tubuh kita. Fungsi utamanya yaitu untuk menggerakkan tubuh. Otot-otot anggota gerak ada 2 kelompok, yaitu otot-otot flexor untuk mengembangkan sendi dan otot-otot extensor untuk meluruskan sendi. Fungsi otot rangka yaitu untuk menghasilkan gerakan otot, mempertahankan postur dan posisi tubuh terhadap gaya gravitasi, menjaga panas tubuh, dan mengatur gerak pada tulang dan sebagian alat gerak aktif. Ciri-ciri otot rangka yaitu bercorak lintang, terdapat rangka tubuh, bekerja sesuai kesadaran atau volunteer. Yang kedua ada otot polos. Sebagian besar sel polos ini ditemukan dinding saluran dan organ berongga seperti kandung kemih, uter. Fungsi otot polos yaitu untuk membantu dalam pencernaan makanan dan juga memaksa makanan dari satu organ ke organ yang lain dalam sistem pencernaan. Yang kedua untuk mengatur kontraksi dari kerja usus dan pencernaan, pernapasan, reproduksi, serta organ-organ lainnya kecuali jantung. Ciri-ciri otot polos ini yaitu berbentuk gelendong, membunceng inti sel, tidak mempunyai garis melintang. Nah, yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat di jantung secara struktural dan fungsionalnya memiliki kesamaan dengan otot rangka dan otot polos, unit tunggal seperti otot rangka. Fungsi dari otot jantung yaitu untuk mengatur fungsi jantung, memompa darah keluar dari serambi dan bilik pembuluh darah dari kiri, tubuh, sistematik dan kanan paru-paru. Memeras darah keluar dari jantung untuk pasokan ke paru-paru dan menyimpan energi dalam bentuk kreatin fosfat. Ciri-ciri dari otot jantung ini yaitu berbentuk memanjang, mempunyai inti sel, dan terdapat garis melintang gelap dan terang. Nah, selanjutnya yaitu ada skeletal atau rangka. Skeletal ini adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak, terutama dalam tengkorak dan panggul. Kerangka juga berfungsi sebagai alat pengukir pada gerakan dan menyediakan permukaan untuk kaitan otot-otot kerangka. Selanjutnya yaitu pembagian skeletal. Kerangka aksial atau kerangka sumbu terdiri atas kepala dan badan. Nah, bagian kepala atau kranium ini terdiri dari satu tulang kepala belakang atau disebut dengan occipital, 2 tulang ubun-ubun atau parietal, 1 tulang dahi atau frontal, 2 tulang pelipis atau temporal, 2 tulang tapis atau ethmoid, 2 tulang sphenoidal atau sphenoidal,
Dan selanjutnya yaitu tulang wajah. Tulang wajah ini terdiri dari 2 tulang rahang atas atau maksula, 2 tulang rahang bawah atau mandibula, 2 tulang pipi atau zigomatis, 2 tulang hidung atau nasal, 2 tulang langit-langit atau palatum, 1 tulang lidah atau hideo, 2 tulang air mata atau lacrimal, 2 tulang rongga mata atau orbital. Selanjutnya itu ada tulang dada atau sternum. Tulang dada ini terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan taju pedang. Selanjutnya ada tulang rusuk atau kosta. Kosta ini terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada tulang gelang bahu atau humerum yang terdiri dari 2 tulang belikat, 2 tulang selangka. Yang selanjutnya ada tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Yang selanjutnya ada alat gerak bagian atas atau extremitas superior yang terdiri dari tulang belikat atau scapula, tulang selangka atau clavicula, tulang lengan atas atau humerus, tulang hasata atau ulna, tulang lengan bawah atau radius, tulang pangkal tangan atau carpal. Yang selanjutnya ada alat gerak bagian bawah yang terdiri dari 2 tulang paha atau femur, 2 tulang teling atau tibia, 2 tulang betis atau fibula, 2 tulang tumit atau calcaneus, 2 tulang tempurung lutut atau patella, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 2 kali 5 tulang telapak kaki atau metatarsal, 2 kali 5 tulang jari kaki atau phalanges pedis, 2 kali 14 ruas tulang jari kaki atau digit phalanges pedis. Baiklah, kita masuk yang selanjutnya yaitu ada sistem integumen. Integumen ini berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen mengarah pada struktur kulit dan aksesorisnya dan merupakan sistem organ terbesar pada tubuh manusia. Aksesori yang dimaksud di sini yaitu ada kuku, rambut, dan kelenjar. Nah, kulit dan aksesoris ini merupakan sistem integumen yang berperan dalam perlindungan menyeluruh bagi tubuh. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur yaitu jaringan ikat. Baiklah, kita masuki bagian yang pertama yaitu ada kulit. Fungsi-fungsi kulit yaitu untuk melindungi tubuh dan melindungi tubuh dari ancaman berbahaya dari lingkungan sekitar. Contohnya kerusakan yang berasal dari radiasi sinar ultraviolet. Fungsi kulit selanjutnya yaitu sebagai indera peraba, sebagai pembentukan pigmen, menyimpan lemak dan cairan, mengendalikan keluarnya cairan tubuh dengan cara mencegah penguapan air, mengatur respon imun, sebagai media penyambung tulang dan otot, dan pergerakan otot, sebagai sintesis vitamin B. Yang selanjutnya yaitu kuku. Kuku adalah bagian yang terdapat atau tumbuh di ujung jari yang terbuat dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Bagian-bagian dari kuku. Yang pertama ada matriks unguis. Jaringan ini yang terlindungi oleh kuku sebagaimana bantalan kuku yang letaknya pada bagian bawah kuku serta menghasilkan sel yang menjadi lempeng kuku. Yang kedua ada laluna. Laluna akan terlihat pada dasar kuku yang berbentuk seperti bulan sabit. Yang ketiga ada sinus unguis. Tempatnya akar kuku yang pangkal, yaitu pangkal dari kuku yang ada pada bagian bawah kuku. Selanjutnya ada corpus unguis. Yang selanjutnya ada hyponychium, membentuk segel yang melindungi dasar kuku. Yang selanjutnya ada margoliber yang berkaitan dengan tepi kuku yang tajam, dan ada pita onychodermal yang terletak pada bagian bawah margoliber, yang mana kuku yang berkulit putih akan terlihat seperti kaca yang keabu-abuan. Yang selanjutnya yaitu rambut. Rambut muncul dari epidermis, berasal dari folikel rambut. Tipe-tipe rambut yang pertama yaitu ada rambut halus, tidak berpigmen, terdapat pada bayi. Rambut kasar, berpigmen, mempunyai medula, terdapat pada orang dewasa. Fungsi rambut ini yaitu untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk, mengatur suhu, mendorong penguapan keringat, indera peraba yang sensitif. Bagian-bagian rambut ini terdiri atas akar rambut dan batang rambut.
Selanjutnya yaitu proses penyembuhan luka pada kulit. Yang pertama yaitu proses hemostasis. Saat kulit mulai terluka dan berdarah dalam waktu beberapa menit, sel-sel darah secara otomatis akan berkumpul dan membentuk gumpalan darah, berfungsi untuk melindungi luka dan mencegah darah keluar lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu proses inflamasi. Saat darah mulai berhenti, di sekitar luka akan terjadi pembekakan dan kemerahan. Yang ketiga yaitu proses proliferasi. Sel darah yang kaya akan oksigen datang ke area luka tersebut untuk membangun jaringan baru yang disebut dengan jaringan perut. Yang terakhir yaitu proses pematangan atau penguatan jaringan. Kita masuki yang selanjutnya yaitu sistem kardiovaskuler. Yang pertama yaitu ruang jantung. Terdiri dari atrium kanan atau serambi kanan menerima darah deoksigenasi. Yang kedua ada ventrikel, ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan. Yang ketiga ada atrium kiri menerima darah teroksigenasi. Yang keempat ada ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri. Pembuluh darah sistemis disebut juga dengan aorta descendens yang terbagi menjadi dua, yaitu patrokalis dan abdominalis. Yang selanjutnya yaitu sistem peralihan darah yang berawal dari ventrikel kanan berkontraksi sehingga darah dipompa ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis ini melanjutkan darah ke kapiler paru-paru kiri dan kanan. Dari paru-paru kiri dan kanan dilanjutkan kembali menuju jantung melalui vena pulmonalis. Dari vena pulmonalis ini akan diterima kembali oleh jantung, tepatnya di atrium kiri. Dari atrium kiri akan dilanjutkan ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh pada bagian superior dan interior. Baiklah, kita masuki yang selanjutnya yaitu sistem hematologi dan sistem imun. Yang pertama yaitu darah. Darah merupakan transfer tubuh. Darah berperan penting sebagai fluida yang membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuh, kemudian dilanjutkan pada proses ekskresi. Hasil metabolisme tersebut yang melibatkan bantuan organ-organ ekskresi seperti paru-paru, ginjal, dan kulit. Fungsi darah yaitu untuk menghantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh dan jaringan. Yang selanjutnya untuk pembentukan agen pembekuan darah, mengendalikan stabilitas suhu tubuh sebagai alat pertahanan tubuh untuk melawan infeksi, pengangkut hasil metabolisme menuju ginjal dan hati. Yang terakhir yaitu sebagai pengangkut hormon yang diekskresikan. Yang kedua ada plasma darah. Plasma darah merupakan komponen terbanyak pada whole blood yang memenuhi hampir separuh dari penyusunannya, yang tersusun atas berbagai komponen, meliputi air 92% dan 8% sisanya terdiri atas glukosa, lemak, protein, vitamin, hormon, enzim, antibodi, karbon dioksida, dan mineral lainnya. Pada plasma darah, protein yang terkandung pada umumnya terdiri dari protein albumin, globin, dan fibrinogen. Namun beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa di dalam plasma darah sendiri setidaknya mengandung lebih dari 500 protein yang memungkinkan berasal dari proses metabolisme yang dihasilkan oleh tubuh. Plasma darah berperan penting dalam menjaga hematosis yang terjadi di dalam darah. Fungsi plasma darah yaitu untuk membantu mengangkut nutrisi, elektrolit, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah ini berfungsi untuk membentuk eksi hemoglobin yang bersama aliran darah. Eksi hemoglobin ini beredar ke seluruh tubuh. Gangguan-gangguan yang ada pada sel darah merah ini yaitu anemia, thalassemia, dan polisemia. Sistem yang terakhir yaitu sistem pencernaan dan metabolisme dalam tubuh. Yang pertama sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua kelenjar pencernaan yaitu kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Di
Pencernaan ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik, yang kedua pencernaan secara kimiawi. Organ-organ pencernaan yang pertama yaitu ada rongga mulut. Di dalam mulut itu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah sebagai bagian sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam mulut ini mengalami proses pencernaan mekanik oleh gigi, juga kimiawi oleh enzim amilase atau pilatin. Organ pencernaan manusia selanjutnya yaitu kerongkongan. Jalur masuk makanan di kerongkongan disebut juga dengan faring. Kerongkongan adalah jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Dinding kerongkongan yang terdapat otot melakukan gerakan peristatik agar makanan terdorong masuk. Organ yang selanjutnya yaitu lambung. Letaknya di bawah dekat rongga dada atau diafragma, bentuknya seperti kantung. Lambung ini memiliki tiga bagian, yakni bagian atas atau trachea, bagian tengah atau fundus, bagian bawah atau pylorus. Organ selanjutnya yaitu ada usus halus. Usus halus berada di antara lambung dan usus besar yang terdiri atas duodenum atau usus 12 jari, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Enzim-enzim yang dihasilkan oleh dinding usus yaitu enterokinase, fungsinya untuk mengaktifkan trypsinogen menjadi tripsin. Laktase fungsinya untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Erepsin fungsinya mengubah dipeptida jadi asam amino. Maltase fungsinya mengubah maltose menjadi glukosa. Disakarase fungsinya untuk mengubah disakarida jadi monosakarida. Peptidase fungsinya untuk mengubah polipeptida jadi asam amino. Sukrase fungsinya mencerna sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Yang terakhir yaitu lipase, fungsinya untuk mengubah resida jadi gliserol dan asam lemak. Organ selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari ascendens, kanan rongga perut, transversorum letaknya melintang dari kanan ke kiri di bagian rongga perut. Yang selanjutnya descendens, letaknya kiri rongga perut. Sigmoid letaknya pada bagian yang terhubung dengan rektum. Usus besar memiliki tambahan usus yaitu unda cacing atau appendix. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan dan endapan bakteri. Yang selanjutnya yaitu rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berasal dari ujung usus besar atau setelah kolonnya sigmoid dan terakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu pada kolon descendens. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana tempat pengeluaran kotoran. Kelenjar-kelenjar pencernaan yaitu pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang letaknya di belakang lambung bagian bawah, menghasilkan enzim getah pankreas dan hormon insulin, juga glukagon. Yang kedua ada hati. Letak hati atau hepar ini ada di rongga perut bawah diafragma dan memiliki dua lobus. Fungsi hati yaitu untuk menghasilkan empedu sebagai kelenjar eksokrin, untuk menyimpan cadangan lemak, glikogen, vitamin A, B12, D, dan albumin. Yang fungsi hati yang terakhir yaitu sebagai detoksifikasi zat beracun. Yang selanjutnya yaitu kelenjar empedu. Kelenjar ini berfungsi untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hepar, juga berfungsi mengemulsi lemak. Yang selanjutnya yaitu metabolisme tubuh. Metabolisme ini adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. Macam-macam metabolisme. Yang pertama katabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori makanan untuk digunakan sebagai energi. Yang kedua ada anabolisme. Anabolisme merupakan proses penggunaan energi yang dihasilkan dari sebuah katabolisme untuk membentuk, memperbaharui, dan